Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdinia Zahra Nur Afifah, NPM 1401182297 dari kelas NP14. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya berjudul Analisis Faktor Hambatan yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha pada Mahasiswi di Kota Bandung. Studi kasus pada mahasiswi SBM ITB dan MBTI Telkom. Selanjutnya di sini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan tujuan pustaka dan lingkup penelitian, dan juga metode penelitian. Untuk pendahuluan, pertama ada gambaran umum objek penelitian. Objek pada penelitian ini merupakan mahasiswi Prodi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika MBTI Universitas Telkom dan Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung SBM ITB. Penelitian dilakukan pada kedua sekolah tersebut dikarenakan kedua prodi dari universitas tersebut merupakan sekolah yang memiliki program studi manajemen berakreditasi A yang berada di Kota Bandung berdasarkan BAN PT. Untuk latar belakangnya, permasalahan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mengakibatkan jumlah tenaga kerja usia produktif semakin banyak. Hal ini tidak diimbangi dengan jumlah lowongan pekerjaan di berbagai bidang sehingga tingkat pengangguran otomatis meningkat. Pada saat ini, semua bidang usaha terbuka bagi wanita di Indonesia, dan ini merupakan tantangan bagi kaum wanita yang selalu memperjuangkan hak emansipasi. Sektor kewirausahaan merupakan salah satu bidang usaha yang menjadi pilihan bagi banyak wanita untuk membuktikan kemampuan dirinya dalam berusaha. Sudah banyak wanita yang membuktikan dirinya mampu menjadi pengusaha dari tingkat kecil, menengah, maupun besar. Minat berwirausaha di kalangan mahasiswa sebenarnya sudah mulai bergeliat. Namun di Indonesia sendiri, aktivitas kewirausahaan secara umum masih rendah, apalagi di kalangan mahasiswa, baik wanita maupun pria. Padahal penciptaan lowongan kerja dengan membuka wirausaha dapat menjadi faktor utama untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui faktor penghambat yang menghambat minat berwirausaha pada mahasiswi di Kota Bandung. Untuk perumusan masalah ada 2. Yang pertama, faktor apa sajakah yang dapat menghambat minat mahasiswi di Kota Bandung dalam berwirausaha, dan juga faktor apakah yang paling dominan dalam menghambat minat mahasiswi di Kota Bandung untuk berwirausaha. Tujuan penelitiannya menjawab perumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam menghambat minat berwirausaha pada mahasiswi di Kota Bandung, juga mengetahui faktor dominan yang menghambat minat berwirausaha mahasiswi di Kota Bandung. Manfaat penelitian untuk bagi peneliti sebagai tugas untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan mata kuliah metodologi penelitian, menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan berpikir kritis, melatih kemampuan nalar, memahami dan menganalisis masalah-masalah terkait isu feminisme dalam kegiatan wirausaha. Bagi pembaca sebagai bahan referensi terhadap studi terkait, bahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, serta menjadi sumber pengetahuan serta informasi bagi mahasiswa yang mempunyai masalah yang serupa untuk dikembangkan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka dan lingkup penelitian. Di sini ada beberapa teori yang akan disampaikan. Pertama ada teori pengertian wirausaha. Salah satunya diambil dari ahli Kashmir, yaitu dia berkata wirausahawan adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil risiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tertentu. Selanjutnya ada teori woman entrepreneur. Menurut Goyal dan Farkas, wirausaha wanita dapat didefinisikan sebagai wanita atau sekelompok wanita yang memulai, mengatur, dan mengoperasikan perusahaan bisnis. Menurut Alma, banyak wanita yang terjun ke dalam bidang bisnis. Alasan mereka menekuni bidang bisnis ini didorong oleh faktor-faktor antara lain ingin memperlihatkan kemampuan prestasi, membantu ekonomi rumah tangga, frustasi terhadap pekerjaan sebelumnya, dan sebagainya. Selanjutnya ada materi kategori kewirausahaan wanita. Ada 5. Yang pertama ada drifters, yaitu wanita muda yang memilih untuk berwirausaha daripada tidak bekerja. Lalu ada the young achievers, bercita-cita tinggi, belum berpengalaman, memiliki edukasi yang baik. Selanjutnya ada the achievers, berpendidikan dengan pengalaman kerja yang sesuai akan bidang bisnis yang ingin dijalankan. The returners, wanita yang memilih berwirausaha sebagai jalan belakang menuju aktivitas ekonomi setelah berhenti berkarir. Terakhir ada the traditionalis, wanita di atas usia 45 tahun yang selalu bekerja untuk bisnis keluarga. Selanjutnya di sini ada beberapa faktor variabel yang akan dikaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor hambatan
yang diduga menghambat wanita dalam berwirausaha. Pertama, ada faktor kewanitaan, faktor di mana wanita mempunyai kondisi hormon tertentu pada masa hamil, menyusui, dan mempengaruhi profesionalitas wanita dalam bekerja. Selanjutnya ada faktor internal, faktor yang datang dari diri sendiri, baik secara jasmania maupun psikologis. Kebalikannya ada faktor eksternal, yaitu faktor yang datang dari luar dan lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, kerabat, ataupun kondisi-kondisi lain tertentu. Selanjutnya ada faktor emosional, yaitu faktor yang datang dari dalam diri wanita yang seringkali kehilangan rasionalitas dalam mengambil keputusan. Lalu terakhir ada faktor pendidikan, berupa pendidikan formal maupun informal, serta pengetahuan yang dimiliki oleh wanita yang berwirausaha. Selanjutnya di sini ada kerangka teori yang dipakai oleh penulis. Untuk grand teorinya itu entrepreneurship, mencakup middle range teori, yaitu entrepreneur dan woman entrepreneur, dan mencakup applied teori, yaitu woman entrepreneur berries. Dari woman entrepreneur berries ini dikemukakan variabel penghambat wanita berwirausaha yang tadi telah disebutkan ada 5 itu. Kemudian variabel independen ini yang akan dianalisis apakah mempengaruhi minat berwirausaha atau tidak. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk jenis penelitian ini saya bagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan metode ini termasuk kuantitatif. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya, untuk tujuan penelitiannya termasuk ke penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Untuk manfaat, penelitian ini termasuk applied research atau penelitian terapan. Penelitian terapan itu dilakukan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dalam kehidupan nyata. Terakhir, berdasarkan waktu pelaksanaannya, itu dilakukan secara cross-sectional. Jadi, metode ini merupakan data yang dikumpulkan dalam suatu periode yang kemudian diolah, dianalisis, dan ditarik kesimpulannya sehingga menemukan solusi. Untuk variabel operasionalnya, itu untuk variabel dependennya adalah minat berwirausaha, sedangkan variabel independennya adalah faktor-faktor penghambat. Minat berwirausaha sendiri adalah suatu rasa ketertarikan yang muncul dalam diri individu untuk melakukan kegiatan berwirausaha berdasarkan kemampuannya dalam baca peluang, kemudian diwujudkan menjadi sebuah bisnis yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Untuk faktor penghambat, yaitu faktor yang sifatnya menghambat jalannya suatu kegiatan dan bersifat menggagalkan suatu hal. Untuk skala pengukuran, penelitian ini menggunakan skala ordinal. Menurut Sugiono, skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat konstruk yang diukur. Metode pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Pengukuran dengan menggunakan skala Likert mencerminkan peringkat dan skala dari variabel yang diteliti. Instrumen yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Jadi di sini saya menggunakan 4 skala agar menghindari penilaian yang netral. Tingkat penelitiannya ada sangat tidak setuju dengan skor 1, tidak setuju dengan skor 2, setuju dengan skor 3, dan sangat setuju dengan skor 4. Untuk tahapan penelitian, dimulai dari identifikasi permasalahan, lalu dilakukan perumusan masalah untuk membatasi masalah-masalah yang akan dianalisis. Setelah itu, merumuskan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, lalu dilakukan pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder, lalu ada persiapan pengumpulan data berupa identifikasi jumlah populasi sampel dan juga penyusunan kuesioner. Setelah itu, kuesioner dilakukan penyebaran kuesioner secara online, lalu dilakukan pengolahan data SPSS, dilakukan analisis hasil pengolahan data, dan terakhir untuk menutup dilakukan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Untuk populasi dan sampel, populasi pada penelitian ini adalah mahasiswi Kota Bandung dari program Sarjana S1, Prodi MBTI, dan juga mahasiswi Sarjana S1 Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung. Untuk sampel, dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan menggunakan non-probability sampling, atau dapat juga disebut sebagai teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan metode purposive sampling. Selanjutnya, untuk teknik sampling, karena tidak terdapat data statistik yang mencantumkan secara pasti jumlah populasi mahasiswa SBM ITB dan mahasiswa MBTI
TI Telkom yang berjenis kelamin perempuan, sehingga untuk menemukan ukuran minimum responden digunakan pendekatan Isaac dan Michael seperti rumus berikut. Dalam penelitian ini digunakan tingkat ketelitian atau alfa sebesar 5% dengan tingkat kepercayaan 95% sehingga diperoleh nilai Z sebesar 1,96. Tingkat kesalahan ditentukan sebesar 10%, sementara itu probabilitas benar atau salah masing-masing adalah 0,5. Dari perhitungan tersebut, maka dapat dilihat bahwa jumlah sampel minimumnya sebanyak 97 responden dan dibulatkan menjadi 100 responden. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pertama untuk data primernya itu berupa kuesioner. Jadi penelitian ini menggunakan metode kuesioner online dan penyebaran kuesioner menggunakan Google Form dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengumpulan maupun pengolahan data. Untuk data sekundernya itu dari survei literatur berupa jurnal-jurnal terkait ataupun studi terdahulu. Untuk uji validitas dan reliabilitas, jadi uji validitas ini berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan. Untuk melakukan uji validitas dilakukan dengan rumus korelasi produk Maman-Pearson sebagai berikut. Lalu ada 3 ketentuan. Yang pertama, jika R hitung negatif, maka butir pertanyaan tidak valid. Jika R hitung positif tapi kurang dari R tabel, maka tidak valid juga. Terakhir, untuk R hitung positif dengan lebih besar sama dengan R tabel, maka butir pertanyaan tersebut valid. Selanjutnya untuk uji reliabilitas itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama pula. Uji reliabilitas ini menggunakan Alpha-Cronbach. Tentang dapat disampaikan hal-hal pokok ada 3. Yang pertama untuk menilai kestabilan dan ukuran konsistensi responden dalam jawab kuesioner. Kedua, uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pertanyaan. Terakhir, jika nilai alfa lebih dari 0,60, maka pertanyaan disebut reliable. Untuk teknik analisis data, penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Untuk tahapannya ini ada 4. Jadi nilai kumulatif adalah jumlah nilai dari setiap item pertanyaan yang merupakan jawaban dari 100 responden. Presentase adalah nilai kumulatif item dibagi dengan nilai frekuensi dikalikan 100%. Lalu untuk menghitung jumlah kumulatif terbesar dan terkecil, untuk responden 100 mahasiswi dengan skala pengukuran 4, dan skala terkecil 1, sehingga 100 kali 1, 100, adapun nilai presentasi terkecilnya adalah 25%, sedangkan untuk nilai presentasi terbesarnya sebesar 75%. Jadi hasil perhitungan dikategorikan sebagai berikut. Untuk 25% sampai 43,7% itu sangat buruk, untuk 43 sampai 62% itu termasuk buruk, untuk 62 sampai 81% itu termasuk baik, dan 81 sampai 100% itu termasuk sangat baik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.